Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala KPPN Melabu Bapak Linggo Supranggono, yang kami hormati para pejabat pengawas dan pegawai KPPN Melabu yang mendampingi, yang kami hormati Kepala BPKD Kabupaten Aceh Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala DPMG Kabupaten Aceh Barat, yang kami hormati Kepala BPKD Kabupaten Nagan Raya, yang kami hormati Kepala DPMG Kabupaten Nagan Raya atau yang mewakili. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala berkat dan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan press release APBN dan penyaluran TKD bulan Februari tahun 2026. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai kegiatan pagi ini, marilah kita dengarkan kata sambutan sekaligus penyampaian press release APBN bulan Februari dan penyaluran TKD tahun 2026 yang akan disampaikan langsung oleh Kepala KPPN Melabu. Kepada Bapak Linggo Supranggono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di KPPN Melabu. Yang terhormat Bapak Kepala DPMG Aceh Barat, yang terhormat Bapak Kepala BPKD Nagan Raya, yang saya hormati Bapak Sekretaris BPKAD Aceh Barat, yang saya hormati Bapak Sekretaris DPMG Nagan Raya. Baik, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan press release APBN dan informasi TKD tahun 2026. Jadi KPPN Melabu per 25 Februari 2026 telah menyalurkan belanja negara sebanyak 663,07 miliar atau ini 15,87%. Untuk belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Untuk belanja pegawainya 144,1 miliar, belanja barangnya 27 miliar, belanja modalnya 1,18 miliar. Untuk pemerintah pusat kami menyalurkan untuk seluruh satker pemerintah pusat di 4 kabupaten, yaitu Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Pulau Simbelu Kabupaten. Untuk pagu dan neraca saldo daerah tahun 2026 total pagu 2,8 triliun, kami telah menyalurkan 490 miliar atau 17,01%, yang terbagi atas dana alokasi umum dengan pagu 2 triliun sudah 335 miliar atau 16%, dana bagi hasil 79 miliar sudah 7 miliar kami realisasikan atau 10%. Untuk dak fisik memang belum kami salurkan karena menunggu petunjuk teknis lebih lanjut. Kemudian pagunya itu 93,9 miliar. Adapun BOK Puskesmas 40 miliar, BOSP 98 miliar pagunya, dan terakhir dak non fisik lainnya 319 miliar. Ini telah kami salurkan sebesar 29 miliar. Lalu untuk dana desa ini beritanya mengembirakan. Jadi dari pagu 235 miliar kami sudah menyalurkan 63 miliar khususnya untuk desa yang terdampak bencana. Jadi dana desa ini telah 26,8% untuk tahap 1 Legura 2026 di 2 kabupaten yaitu Aceh Barat dan Nagan Raya. Nanti dari Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya akan menyampaikan secara detail untuk penyaluran TKD dan dana desanya. Secara umum untuk pagu TKD 902 miliar ini telah terrealisasi 171 miliar untuk Aceh Barat atau 19%. Kemudian untuk Simelu dari 609 miliar kami terrealisasikan 89 miliar atau 14,7%. Kemudian dari Aceh Jaya
dari pagu TKD 591 miliar kami telah realisasikan sebesar 82 miliar atau 13%. Nah, kemudian untuk Nagan Raya dari 779 miliar telah kami salurkan 18% atau 146 miliar. Baik, berikutnya kebijakan Kementerian Keuangan dalam rangka menyalurkan transfer ke daerah. Jadi kami memiliki 2 PMK, satu yaitu PMK 102 tahun 2025 tentang kebijakan transfer ke daerah dan pinjaman pemulihan ekonomi daerah tahun 2025 dan tahun anggaran 2026 untuk percepatan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar. Jadi ada beberapa poin kemudahan. Yang pertama, kemudahan atau relaksasi untuk penyaluran TKD dan pinjaman pen daerah yang diberikan ke provinsi, kabupaten, kota yang terdampak bencana di 2025 dan 2026. Kemudian di PMK tersebut juga mengatur identifikasi peta daerah terdampak bencana. Jadi ada daerahnya, ada 50 daerah, 3 provinsi, 47 kabupaten kota berdasarkan surat Kapus Datin dan BNPB. Ketiga, relaksasi penyaluran TKD yaitu DTU, dana transfer umum, DTK, dana transfer khusus, dana otsus, dana insentif fiskal dan dana desa. Dan terakhir ada juga relaksasi pinjaman daerah dengan perpanjangan tenor atau jangka waktu pinjaman pen daerah. Nah, khusus untuk di wilayah kerja kami untuk dana desa saat ini ada 2 kabupaten yang mendapatkan relaksasi yaitu Aceh Barat dan Nagan Raya. Nah, di 2 kabupaten itu dana desa kemarin telah kami salurkan secara total untuk tahap 1 reguler, dan ini adalah fokus prioritasnya untuk penggunaan dana desa di 2026. Jadi fokusnya pertama itu penanganan kemiskinan ekstrim melalui BLT desa. Fokus penggunaan dana desa sesuai program prioritas nasional, penguatan desa dan ketahanan iklim serta tanggung jawab bencana, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, dukungan implementasi KDMP, program ketahanan pangan, energi, dan ekonomi desa, kemudian untuk infrastruktur desa melalui PKTD dan pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa. Kemudian pengembangan sektor prioritas lainnya di desa itu digunakan untuk program-program yang merupakan kebutuhan masyarakat desa yang diputuskan oleh musyawarah desa, termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa. Informasi selanjutnya, dana desa dapat digunakan untuk pemerintah desa paling besar 3% dari pagu dana desa reguler di setiap desa. Jadi operasionalnya hanya 3% sesuai dengan PMK tersebut. Kemudian untuk desa yang mengalami bencana di 2025 kemarin, penggunaan dapat digunakan untuk penanggulangan bencana. Nanti pedomannya kita mengikuti pedoman pada Kepmendes. Nah, itu Bapak Ibu semua terkait akuntabilitas kami di KPPN Malabo. Seluruh dana yang kami salurkan dengan penuh integritas, dan saat ini KPPN Malabo telah menyandang sebagai institusi yang berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan penyaluran TKD di Kabupaten Aceh Barat yang akan disampaikan oleh Sekretaris BPKD Aceh Barat. Kepada Bapak Triyono, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala KPPN Malabo beserta jajaran, yang kami hormati Kepala DPMG Kabupaten Aceh Barat, yang kami hormati Kepala BPKD Kabupaten Nagan Raya, yang kami ulangi, yang kami hormati Kepala BPKD Kabupaten Nagan Raya, yang kami hormati Sekretaris DPMG 4P Kabupaten Nagan Raya. Baik, akan kami paparkan terkait dengan
pagu dan realisasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025, yaitu pagu untuk Kabupaten Aceh Barat tahun 2025 sebesar 1.131.531.033 rupiah. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 1.937.467.252.561 rupiah dengan persentase sebesar 97,85%, dengan rincian untuk dana alokasi umum yang pagunya sebesar 994 miliar dengan realisasi sebesar 693 miliar atau 99,91%. Kemudian untuk dana bagi hasil pagu untuk Kabupaten Aceh Barat sebesar 125 miliar 481.695.000 rupiah. Realisasi sampai dengan per 31 Desember 2025 sebesar 125 miliar 481.696.000 rupiah atau sebesar 100%. Selanjutnya untuk dana alokasi khusus fisik pagu sebesar 42 miliar 991.940.000 rupiah dengan realisasi sebesar 42 miliar 340.005.000 rupiah 11 rupiah atau sebesar 98,48%. Kemudian untuk POK Puskesmas dengan pagu 11 miliar 432.119.000 dengan realisasi sebesar 9 miliar 511.978.832 rupiah atau sebesar 83,20%. Dan untuk dana desa 2025 dengan pagu 226 miliar 338.941 rupiah untuk 321 desa yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat, dan realisasi sampai dengan per 31 Desember 2025 sebesar 206 miliar 961.093.082 rupiah atau sebesar 91,04%. Mungkin dapat bisa kami gambarkan terkait dengan realisasi itu kekurangannya cukup lumayan besar karena ada PMK nomor 81 tahun 2025 terkait dengan penyaluran itu, sehingga per 17 September desa-desa yang belum menyampaikan penyampaian dana desa itu tidak bisa direalisasikan. Sebenarnya kurang lebih 97 desa dengan nilai kurang lebih 20 miliar, sehingga terjadi kekurangan realisasi. Nah, selanjutnya untuk dana DAK non fisik lainnya, Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2025 mendapatkan pagu sebesar 91 miliar 614.684.000 rupiah dengan realisasi sebesar 91 miliar 588.823.492 rupiah atau sebesar 99,97%. Dan yang terakhir terkait dengan pagu PO BOS untuk Aceh Barat mendapatkan pagu 29 miliar 711.338.000 rupiah dengan realisasi 29 miliar 630.000. Kami ulang, realisasi 29 miliar
Rp630.480.017 atau sebesar 99,73%. Kemudian untuk pagu dan realisasi transfer ke daerah sesuai dengan mungkin Perpres yang tahun 2026, untuk Aceh Barat mendapatkan pagu TKD sebesar 902.455.735.000 rupiah. Realisasi sampai dengan per 25 Februari 2026 sebesar 171.681.242.227 rupiah atau sebesar 19,03%. Dengan rincian untuk dana alokasi umum yang pagunya sebesar 611 miliar, terrealisasi sampai dengan 25 Februari sebesar 101 miliar atau 16,67%. Untuk dana bagi hasil atau DBH, pagu untuk Aceh Barat di 2026 sebesar 46 miliar 950.818 rupiah, dan realisasi sampai dengan 25 Februari sebesar 4 miliar 698.481.500 rupiah atau sebesar 10,01%. Untuk DAK fisik, pagu Aceh Barat sebesar 17 miliar 814.281.000 rupiah. Untuk realisasi sampai dengan per 25 Februari masih nihil, masih kosong. Kemudian untuk POK Puskesmas, pagu Aceh Barat sebesar 10 miliar 503.984 rupiah, dan realisasi sampai dengan Februari sebesar 3 miliar 104.389.394 rupiah atau sebesar 29,55%. Nah, untuk dana desa untuk Aceh Barat yang reguler sebesar 89 miliar 469.469.000 rupiah. Realisasi sampai dengan 25 Februari 2026 sebesar 37 miliar 500.564 rupiah atau sebesar 41,94%. Nah, terkait dana desa ini mungkin ini harapan bagi semua masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Barat juga, dan merupakan atensi serta ekspektasi dari Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat bahwasanya beliau berkeinginan kemarin awal Aceh Barat itu kalau bisa pertama pencarian di wilayah Aceh, dan alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak yang terdiri dari 325 kecik di 320 kampung berserta perangkatnya, abdesi tingkat kabupaten maupun kecamatan, serta para camat, kepala DPMG, BPKD kami sendiri serta KPPN Melabuh telah berkolaborasi untuk melakukan pencairan tahap 1 dana desa reguler 2026. Dan alhamdulillah tanggal 24 kemarin pihak KPPN menginformasikan telah terbit SP2D untuk 321 desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Mudah-mudahan dengan sudah terrealisasinya dana desa di Kabupaten Aceh Barat ini dapat memberikan multiplier efek ataupun efek pengganda bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat, khususnya dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang
salah satu atau dua item untuk penyaluran dana desa reguler ini adalah bantuan langsung tunai dan padat karya tunai desa, yang memang itu mungkin dapat memberikan efek langsung kepada masyarakat yang ada di desa. Itu terkait tambahan dengan dana. Kemudian saya lanjutkan untuk dana alokasi khusus non fisik lainnya. Pagu untuk Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2026 sebesar 96.419.940.000 rupiah. Realisasi sampai dengan per 25 Februari kemarin sebesar 10.667.377.333 rupiah atau sebesar 11,06%. Dan yang terakhir kemudian dana BOS Pagu untuk Aceh Barat sebesar 29.226.900.000 rupiah. Realisasi per 25 Februari sebesar 13.259.390.000 rupiah atau sebesar 47,08%. Baik, demikian penjelasan dari BPKD Kabupaten Aceh Barat untuk pagu dan penyaluran atau realisasi TKD tahun anggaran 2025 dan 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan mengenai evaluasi penyaluran 2025 dan strategi percepatan penyaluran 2026 yang akan disampaikan oleh Kepala DPMG Aceh Barat. Kepada Bapak Marjan Hanafi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat pada Rasulullah yang kami hormati Kepala BPN Labuh, Malindo, yang kami hormati para BPKD Aceh Barat, Mewakili Pak Jono, yang kami hormati Kepala BPKD Kabupaten Nagaraya, yang kami hormati Kepala DPMG Kabupaten Nagaraya, Mewakili. Terkait dengan evaluasi atau kinerja penyaluran dana desa tahun 2025 di Kabupaten Aceh Barat, dapat kami sampaikan bagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Tri. Untuk 2025 pagu dana desa, bagaimana kita ketahui, untuk Aceh Barat berjumlah 226,3 miliar. Sampai dengan 31 Desember 2025 tersalurkan berjumlah 206 miliar lebih atau 91,04%. Dari tahapan 1 dan tahapan 2 dapat kami jelaskan bahwa pada tahap penyaluran tahap 1 tersalurkan berjumlah 53,8 miliar. Nah, pada tahap 1 ini ada 25 kampung atau desa berdasarkan catatan data kami itu tersalurkan di tanggal 10 Februari 2025 dan sampai dengan 16 Juni itu tersalurkan seperti kami sampaikan tadi adalah 53,8 miliar. Di tahap kedua, kami ulangi, sampai dengan 16 Juni itu tersalurkan 112,3 miliar. Sedangkan untuk tahap kedua itu tersalurkan 93,7 miliar. Nah, di tahap kedua ini di Aceh Barat ada 89 kampung atau desa yang untuk non-RMA-nya tertahan atau tidak tersalurkan. Walaupun pada saat itu di kampung sudah menyampaikan penyalurannya, permohonan ataupun pengajuan permohonan itu di Oktober itu sudah masuk pengajuan, tapi terkendala pada saat terbitnya PNK nomor 81. Nah, bercermin dari kejadian 2025 di sekitar November 2025 ada keinginan kuat ataupun arahan dari Bapak Bupati Aceh Barat untuk 2026 dilakukan program percepatan
penyaluran tahap 1 2026. Nah, saat itu kita berupaya untuk melakukan target tersebut dapat terrealisasi dengan melakukan rapat koordinasi. Dan alhamdulillah kegiatan ini kami bersambut antara BPKD dan khususnya Kepala KPN Labuh. Terima kasih kegiatan yang kita lakukan berkolaborasi. Pada saat itu strategi kita lakukan adalah di DPMG sendiri melakukan sosialisasi kegiatan ini dengan melakukan BIMTEK. Karena sebagaimana kita ketahui untuk penyusunan APBD itu diawali dengan dokumen perencanaan. Dalam hal ini kita melakukan BIMTEK terkait dengan penyusunan RKPG perubahan dan RKPG 2026. Dan kita menyediakan template. Kita menyediakan template dengan maksud untuk mempermudah aparatur kampung untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan tersebut. Nah, secara komunikasi di atas, kita melakukan komunikasi selain dengan BPKD, KPPN Labuh, juga kita mengikutsertakan Ketua ABDC Kabupaten, Ketua ABDC Kecamatan, juga para camat. Dengan kondisi seperti itu mempermudah kita melakukan percepatan penyaluran tahap 1. Selain dari itu juga di DPMG kita membentuk Pokja. Pokja kita bentuk 2 Pokja, yaitu Pokja penyiapan dokumen perencanaan dan penyiapan dokumen APBD. Jadi sifatnya Pokja ini melakukan pendampingan secara khusus. Dan pada saat itu kita bentuk di Desember dan kerjanya pun tidak hanya di jam dinas, tetapi juga hari libur juga kita buka kesempatan untuk melakukan pendampingan di kampung. Nah, kegiatan ini tercatat sampai dengan awal Februari itu kita melayani 223 kampung. Nah, 223 kampung sudah selesai dokumen perencanaan dan juga APBD-nya. Ada tercatat ada sekitar 98 yang tidak melaporkan, tetapi mereka menyusun secara mandiri di kampung. Nah, alhamdulillah di tahun 2026, walaupun mungkin jika dilihat kinerja penyalurannya di 2025 ada 25 kampung yang tersalurkan di tanggal 10 Februari, tetapi yang menariknya di tahun 2026 tanggal 24 Februari 321 kampung di Kabupaten Ciabat dapat tersalurkan secara keseluruhan untuk tahap 1. Nah, bercermin juga pengalaman di tahun 2025 di DPMG merencanakan target di tahap kedua penyaluran ini DDS ini mulai dapat disalurkan di 1 April dan paling lambat itu minggu kedua Mei. Kita harapkan bahwa kejadian apa yang terjadi di 2025 menjadi motivasi kita untuk memperbaiki kinerja dan mendorong para kecil dan aparatur kampung dapat memanfaatkan dana desa ini sebagaimana yang sudah direncanakan berdasarkan APBD yang sudah disusun. Mungkin demikian penjelasan kami, Pak, terkait dengan evaluasi dan strategi penyiapan dana desa untuk 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas paparannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan paparan penyaluran TKD di Kabupaten Nagan Raya yang akan disampaikan oleh Kepala BPKD Nagan Raya kepada Bapak Alfian Dari. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala KPPN Labuh, Bapak Dindu. Selanjutnya pejabat kami hormati pejabat di KPPN Labuh.
Selanjutnya kami hormati Kepala BPKD Aceh Barat yang atau mewakili. Selanjutnya Kepala BPMD Aceh Barat dan Kepala BPMD Nagan Raya atau yang mewakili. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kami sampaikan sedikit ulasan tentang pagu dan realisasi TKD tahun 2025 di Kabupaten Nagan Raya. Total pagu TKD 920 miliar, realisasi 889 miliar 900 juta atau 96,66%. Adapun jumlah dari TKD tersebut terdiri dari dana alokasi umum pagu 531 miliar, realisasi 529 miliar atau 99,57%. Selanjutnya BOK Puskesmas pagu sebesar 15 miliar 940 juta, realisasi 15 miliar 166 juta atau 95,14%. Selanjutnya pos pendidikan pagu 29 miliar 229 juta, realisasi 29 miliar 189 juta atau 99,87%. Komposisi dana bagi hasil pagu untuk Kabupaten Nagan Raya sebesar 83 miliar 884 juta, realisasi 83 miliar 884 juta atau 100%. Kemudian dana desa pagu 163 miliar 530 juta, realisasi 136 miliar 209 juta atau realisasi 83,29%. Dapat kami sampaikan sedikit di tahun 2005 ini terkait dengan desa. Kami tidak mencapai tersalurkan 100%. Itu salah satunya adanya keluar PMK nomor 81 tahun 2025 terkait perubahan atas PMK 108 2024 pengalokasian dana desa, yang pada saat ini sampai dengan September jika pengajuan realisasi pertanggungjawaban dana desa tidak disampaikan lengkap dan benar, untuk selanjutnya dilakukan penundaan penyaluran. Dan pada saat itu di Kabupaten Nagan Raya sebesar 151 desa tidak dapat melakukan penyampaian SPJ, sehingga juga berkaitan dengan PMK yang keluar tidak tersalurkan dana desa tersebut sebesar 27 miliar lebih kurang 320 juta atau 16,71% tidak tersalur. Kemudian kami akan berusaha untuk tahun 2006 ini memperbaiki terutama berkolaborasi dengan BPMD dan para kecil camat untuk dapat segera melakukan langkah-langkah perbaikan. Semoga dana alokasi desa yang dianggarkan tahun 2026 dapat kita realisasikan hingga mencapai 100%. Kemudian dak fisik di tahun 2025 pagu 17 miliar 694 juta, realisasi 17 miliar 435 juta atau 98,54%. Kemudian juga dak non fisik lainnya dengan pagu 78 miliar 642 juta, realisasi pada tahun 2025 78 miliar 588 juta atau 99,3%. Namun selanjutnya juga akan kami sampaikan realisasi TKD di tahun 2026 untuk Kabupaten Nagan Raya sampai dengan Februari ini. Terrealisasi 146 miliar 974 juta,
dari total pagu untuk tahun 2026 sebesar 779 miliar 185 juta atau realisasi sebesar 18,86 sampai dengan Februari 2026. Realisasi ini terdiri dari ada perinciannya, alokasi dana umum dengan pagu 540 miliar 462 juta, realisasi 90 miliar 77 juta atau 16,67%. BOK Puskesmas dengan pagu 13 miliar 302 juta, realisasi 3 miliar 990 juta atau 30%. Kemudian BOSP pendidikan, BOS pendidikan dengan pagu 30 miliar 66 juta, realisasi 14 miliar 451 juta atau 48,07%. Dana bagi hasil dari pagu 22 miliar 502 juta, realisasi 2 miliar 269 juta atau 10%. Pagu dana desa dari alokasi 60 miliar 743 juta, realisasi tahap 1 25 miliar 720 juta atau 42,34%. Ini dapat kami sampaikan juga sebagaimana dari penjelasan dari Kabupaten Aceh Barat. Ini juga ada realisasi yang diberikan dari pemerintah pusat terkait dengan pengajuan untuk pencarian dana desa. Kami juga sudah berkomunikasi dengan PPMG, para kecil dan camat, sehingga percepatan yang akan dilakukan di tahun 2026 ini telah dapatlah kita lakukan untuk pengajuan pencairan dana desa yang saat ini telah terrealisasi 25 miliar 720 juta. Ke depan juga kami akan mengikuti langkah-langkah percepatan, terutama akan berkoordinasi dengan KPPN, langkah apa-apa yang harus kita lakukan percepatan. Salah satunya kami juga akan, jika memang ada syarat penyampaian SPJ, kami akan melakukan pengajuan mungkin dengan minimal berapa desa yang bisa diajukan, itu akan kita ajukan terus, tidak menunggu semua desa melakukan penyampaian SPJ-nya. Jadi akan bergilir dan mungkin akan mempercepat proses penyaluran. Jika kita tunggu semua desa mengajukan bahan SPJ pengajuannya juga terkendala karena pola di masing-masing desa berbeda. Selanjutnya terkait dengan dak fisik, pagu 30 miliar 327 juta itu belum ada realisasi sampai dengan saat ini. Mungkin dapat penjelasan dari Pak Linggu nanti. Kemudian dak non fisik lainnya dengan pagu 81 miliar 780 juta, terrealisasi sampai dengan Februari 10 miliar 465 juta atau 12,8%. Demikian gambaran yang dapat kami sampaikan terkait dengan PKD pagu dan realisasi untuk Kabupaten Nagan Raya tahun 2025 dan 2026. Kemudian selanjutnya untuk alokasi dana desa mungkin dapat diuraikan oleh rekan kami dari Kepala PPMG Kabupaten Nagan Raya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas paparannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan paparan mengenai evaluasi penyaluran 2025 dan strategi percepatan penyaluran 2026 yang akan disampaikan oleh Sekretaris DPMG Nagan Raya. Kepada Bapak Ahmad Intas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala KPPN Melabuh beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala BPKD Kabupaten Aceh Barat atau yang diwakili oleh dalam hal ini adalah Sekretaris. Yang saya hormati Kepala DPMG Aceh Barat dan yang saya hormati Kepala BPKD Kabupaten Nagan Raya. Baik, saya akan memaparkan sedikit mungkin flashback tahun 2025 untuk penyaluran dana desa di Kabupaten Nagan Raya, di mana anggaran keseluruhan sebesar 163 juta
saya ulangi 163 miliar 530 juta 670 ribu rupiah untuk 222 kampung. Kemudian untuk penyaluran dana dari non ERPAT untuk tahap 1 itu tersalur sebesar 29 miliar 384 juta 645.200 rupiah. Ini semua tahap 1 tersalur untuk 222 kampung. Kemudian untuk non ERPAT tahap kedua ini tersalur hanya 71 kampung dengan nilai SP2D 13 miliar 434 juta 294.400 rupiah. Ini tidak tersalur sebanyak 151 kampung. Dalam hal ini mungkin sudah dipaparkan oleh Kepala BPKD tadi, kendalanya adalah terbitnya peraturan PMK nomor 81 tahun 2025 yaitu tanggal 17 September, di mana desa-desa yang belum tersalur ini belum menyampaikan syarat salur kepada DPMD sehingga penyalurannya tertunda untuk 151 kampung ini. Kemudian juga adanya ketentuan pembangunan koperasi Merah Putih juga salah satu kendalanya kemarin itu, sehingga kalau belum berbadan hukum koperasi Merah Putih sehingga pencairan dananya belum bisa dilakukan, sehingga beberapa kendala itu, sehingga untuk ERPAT tahap kedua juga kita 0% penyalurannya untuk 222 kampung di Kabupaten Nagarraya, sehingga total penyaluran yang tersalur di tahun 2025 untuk Kabupaten Nagarraya itu adalah 136 miliar 290 juta 907.600 rupiah atau sebesar 83,29%. Itu yang kita flashback ke tahun 2025 untuk Kabupaten Nagarraya. Kemudian penyaluran untuk tahun 2026 alhamdulillah tanggal 25 kemarin tahun 2026 ini kita telah melakukan penyaluran dana desa untuk 222 desa di Kabupaten Nagarraya dengan nilai 25 miliar 720 juta 341.400 rupiah. Ini sebesar dari total pagu yang akan disalurkan dari 60 miliar 743 juta 300.000 rupiah untuk 222 kampung itu sebesar 42% 340 42% 34% telah tersalur. Saya ulangi, 42,34% dari total pagu anggaran 2026 sudah tersalur di rekening kas desa. Kemudian strategi kita dalam melaksanakan percepatan penyaluran tahun 2026 ini salah satunya adalah kesepakatan kita dengan BPKD, P3MD, camat untuk melakukan percepatan penyaluran, mengingat Nagarraya adalah satu daerah yang terkena musibah banjir kemarin, sehingga kita sepakat untuk memulihkan perekonomian di kampung, kita melakukan percepatan penyaluran dana desa. Kemudian strategi berikutnya adalah DPMD Kabupaten Nagarraya giat melakukan sosialisasi kepada kecil dan kaur keuangan di kampung supaya cepat melakukan permohonan penyaluran untuk dana desa. Mungkin harapan kita nanti untuk tahap-tahap berikutnya seperti halnya yang telah disampaikan oleh Kepala BPKD, kita tidak menunggu secara kolektif untuk penyaluran dana tersebut,
Namun beberapa desa yang sudah siap salur dengan syarat yang telah terpenuhi, kita akan proses untuk percepatan penyaluran dana desanya untuk tahap-tahap berikutnya di tahun 2026. Harapan kita juga kerjasama dan kolaborasi dengan KPPN Melabuh tetap terjaga supaya masyarakat Gampong khususnya melalui dana desa ini cepat melakukan realisasi sehingga akan berdampak kepada masyarakat di Gampong itu sendiri. Saya kira itu yang saya sampaikan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas paparannya. Baiklah, dengan berakhirnya paparan tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Kami memohon maaf untuk segala kekurangan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.